Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Baik yang berada dalam masjid maupun yang sedang menonton di Rojak TV, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian peroleh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saat ini kita tidak henti-hentinya mengulang nikmat Allah, yaitu nikmat sehat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asbaha minkum man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di waktu paginya atau di harinya aminan, merasakan aman di tempat tinggalnya. Alhamdulillah, negara lain ya, ada perang, ada gempa, ada banjir, kita aman, alhamdulillah. Kemudian sehat jasmaninya, alhamdulillah kita sehat semuanya. Ya, fashkurillah, syukuri Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mensyukurinya, dengan dimana kita menambah ketaatan, menambah amal ibadah kita, itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menuntut ilmu ini. InsyaAllah kita akan ditambah sehat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian hari itu dia memiliki makanan, bukan untuk seminggu, sebulan, setahun. Hari itu dia punya makanan, sekali makan saja. Kata Nabi SAW, seolah dunia diciptakan buat dirinya dari segala sisinya. Jadi semuanya kita adalah orang kaya, alhamdulillah. Ya, kita tidak ditakdirkan Allah minta-minta. Ya, kita telah diberikan oleh Allah tiga ini, aman, sehat, memiliki makan hari itu, maka syukur nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian nikmat menuntut ilmu, ya, bisa hadir seperti ini, aman ya, makmur, sentosa, tidak ada gangguan. Ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jal, karena Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan agama. Allah mudahkan jalan dia menuju masjid, menuju majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengatakan orang yang dikehendakkan kebaikan oleh Allah bukakan dunia, tidak. Bahkan ya, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, kalau dibukanya dunia buat kalian saling hasad menghasati, bahkan saling memenggal leher, disebabkan oleh dunia dan terbukti. Makanya carilah warisan para nabi, yaitu ilmu. Kata Nabi SAW, innama al-anbiya
fa innahum warathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ambil bagian yang besar ini, jangan bermalas-malasan. Hari ini insyaallah ya, ilmu yang akan kita kaji yaitu dosa besar yang ke-18. Benar tidak? Yang ke-18. Kemarin dosa besar yang ke-17 kita bahas panjang lebar, yaitu dosa besar homoseksual atau lesbi, atau sekarang dengan nama LGBT yang menyebabkan azab Allah dunia akhirat. Hari ini yaitu yang ke-18, qadhfu al-muhsanat. Qadhfu artinya menuduh. Menuduh apa? Menuduh zina. Al-muhsanat yaitu wanita-wanita yang menjaga diri yang mereka telah menikah. Seorang perempuan yang telah menikah, dia menjaga dirinya, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lalai dari kemaksiatan. Maksud lalai dari kemaksiatan, HP aja nggak punya. Bergaul aja tidak dengan wanita-wanita nakal, tiba-tiba datang tuduhan kepadanya. Ukhti, ada yang mengatakan bahwasanya ente berzina. Siapa itu katanya? Atau seorang wanita langsung mendatangi, atau seorang laki-laki mendatanginya, ente pezina. Ya. Atau seorang laki-laki menuduh temannya, ente pezina. Baik langsung atau mengabarkan, memfitnah atau menebarkan desas-desus, qila wa qal, maka ini termasuk qadhfu al-muhsanat. Dan dosanya dosa besar. Hukuman bagi orang yang menuduh wanita suci seperti ini, yang tidak berbuat fujur, berbuat zina, maka yang menuduhnya dicambuk 80 kali cambukan. Tengok di situ kalimat muhsanat. Adapun jika yang dituduh wanita yang tidak muhsanat, yang belum menikah, dituduh berzina, maka hukumannya bukan 80 kali cambukan. Maka yang menuduh itu ditakzir. Ditakzir itu dikasih hukuman agar jera. Dan ini bukan perbuatan dilakukan oleh setiap orang, bukan, tapi dilakukan oleh pemerintah. Bisa dipukul, digebuki sampai bengep, atau dipenjara, terserah pemerintah. Jadi ta'zir. Kan dalam Islam hukuman itu ada 3. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Qisas seperti seorang membunuh, dipenggal kepalanya, membunuh, nyucuk mata wong, cucuk pula matanya, mata tangan wong, patah pula tangannya, itu namanya qisas. Qisas kata Allah hayatun, kehidupan bagi kita. Terbukti tatkala diterapkan qisas di sebuah negara, di sebuah negeri, kehidupan aman makmur. Sahih? Tengok negara yang menegakkan hukum qisas, mikir-mikir nak bunuh. Coba negara yang tidak menerapkan hukum qisas, kematian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, gara-gara ayam kurap, tetumbur, mati budak itu, tujuh wong. Benar tidak? Coba di negara yang menerapkan qisas, mikir-mikir mereka mau membalas. Ya bagaimana mereka menjauhi emosi waktu itu? Karena kalau sudah emosi, syaitan berbuat di situ sehingga dia mukul, yang ini mukul, sehingga ngambil senjata, akhirnya membunuh, akhirnya dua-duanya harus dibunuh. Yang ini terbunuh, yang ini dikisos. Kalau seandainya di Arab Saudi misalnya menegakkan hukum kisos, setahun paling sekali terjadi. Coba di negara yang tidak menerapkan hukum kisos, tengok pembunuhan dalam setahun berapa ribu. Itu negara yang menegakkan hukum Allah Azza wa Jal, hayatun. Ya, mereka diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jal. Ini tidak dijelekkan nama hukum Allah ini. Kejam sekali penggal kepala.
Ya kan? Katanya. Masa manusia dibuat seperti hayawan, hewan? Ya. Dia membunuh, dibunuh pula, kejam sekali. Tidak kejam itu. Malah inilah hukum yang paling adil. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan dia. Dia membunuh orang pun dia dibunuh. Itu hukuman pertama di dalam Islam, yaitu qisas. Ya. Dan qisas biasanya dilakukan di tempat ramai, dilakukan di depan orang-orang setelah Jumat biasanya, agar orang memperhatikan, melihat itu, sehingga mereka ribuan kali mikir ingin berbuat pembunuhan. Yang kedua, hukum hudud, had. Mencuri potong tangan, zina dirajam. Kalau zina sudah muhsan dirajam, kalau zina tidak muhsan dicambuk kemudian diasingkan. Itu namanya hukum had. Dua-dua ini ada kadarnya di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Qisas ada dalilnya. Ya, kalau yang bunuh dihukum membunuh. Ya, kemudian had, hudud ada juga. Yang berzina ini dari Islam hukumnya ini. Adapun ta'zir ini diserahkan kepada pemerintah. Ya, kalau seandainya dia dihukum pukul dak jera juga boleh ditambah lagi. Ya. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, adapun cambuk, kalau seandainya orang yang dita'zir ingin dicambuk, maka tidak boleh melebihi 10 kali cambuk. Adapun sisa hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Intinya ta'zir untuk membuat jera. Contoh ahli bid'ah yang membuat bid'ah, itu kalau pemerintah ahlu sunnah wal jamaah, itu dihukum orang-orang seperti itu. Kalau bid'ahnya dampaknya membuat banyak kufur manusia, maka diserahkan kepada imam hukuman apa buat dirinya. Ya, berselisih para ulama apakah boleh sampai ke tingkat dibunuh dia atau tidaknya. Ya, berselisih para, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Contoh ahli bid'ah yang menyebarkan bid'ahnya, atau perampok, pembegal yang meresahkan banget masyarakat, dihukum, dilepas balik lagi. Dihukum, dilepas balik lagi. Nah, ini musuhnya ta'zir sampai qatl, sampai dibunuh. Tapi di sini ada perselisihan para ulama. Itu hukum dalam Islam, hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir, ki'ain. Azzara yu'azziru ta'ziran. Qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang telah menikah, yang menjaga diri dari perkara-perkara keji, dituduh berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi muallif al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah, surah An-Nur ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang roma yarmu, melempar, maksudnya menuduh. Al-muhsanat, wanita-wanita yang telah menikah. Al-afafif 'anil fujur, al-muhsanat yang menjaga diri dari perkara-perkara keji. Seperti wanita-wanita pingitan, jarang keluar rumah, jarang bergaul, WhatsApp enggak punya, Instagram enggak punya, Facebook enggak punya, tiba-tiba datang kabar dia berzina. Wal'iyadu billah. Maka yang dihukum siapa? Yang dituduh atau yang menuduh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga diri dari fujur, al-ghafilat, yang mereka ghafil, lalai. Mereka ini lalai dari perbuatan-perbuatan keji. Maksud lalai, mereka tidak berbuat sama, mikir aja tidak, apalagi berbuat. Al-mu'minat, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada rukun iman. Lu'inu, yang menuduh, dilaknat. Laknat maknanya dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang berakibat laknat maka disebut kabair.
maka disebut dosa besar. Yang dosa yang dilaknat, dikutuk, diazab di dunia maupun di akhirat, maka ini disebut dosa besar. Lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia dilaknat, di akhirat pun kena laknat dia nanti. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat-sangat besar. Apa makna ayat ini Pak Ustaz? Bayangkan menuduh orang berzina saja segitu azabnya dari Allah Azza wa Jalla. Begitu hukumannya dari bagaimana orang yang benar-benar berzina. Menuduh zina aja kayak gini hukumannya. Bagaimana orang yang berzina itu sendiri. Paham maksudnya? Berarti perkara zina berat. Tak kala menjatuhkan orang berbuat zina, berarti menjatuhkan dia ke dalam jurang kebinasaan. Karena zina dosa sangat besar. Menuduhnya ini siksanya. Menuduhnya ini hukumannya. Makanya hati-hati berbuat zina. Yang belum nikah cepat nikah. Ustaz masih muda aku nih, masih 30. Muda apa tua 30 itu? Tik-tik 30 muda. Ya. Sayang, kesian. Ya, kesian. Ya. Apa yang dicari, apalagi yang dinanti. Kiamat dekat kata Allah. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar kata Allah. Kiamat dah dekat sekali. Lah apa yang ente tunda? Umur terbatas, umur ente 30, sisa 30 kalau nyampe corona ini. Fitnah zina menyambar-nyambar. Fitnah zina menyambar-nyambar. Ente belum nikah dituduh orang zina, sakit hati, ya ini nanti terjadi. Cepat menikah. Jangan nunda, jangan nunggu ya banyak uzur, a'dzar. Mumpung lagi Allah kasih jalan keluar ya, kemudahan cepat menikah. Kecuali yang buntu nih. Ya. Al-buntu ya. Ya, dia harus saum. Dia harus berpuasa. Karena nikah itu juga butuh dana ya. Enggak nikah aja. Seperti itu. Untuk apa? Menghindari dari perbuatan zina. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina, orang wanita-wanita yang muhsanat menjaga diri dari perzinahan, thumma lam ya'tu, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Tatkala kita ingin menuduh seorang zina atau tidak, maka pastikan ada saksi 4. Yang paling afdal kita tidak menjadi saksi. Yang paling afdal kita tidak menjauhi perkara itu. Yang afdal kita datangi dia, nasihati. Apa maksudnya? Kalau seandainya ente tidak membawa 4, cuma punya 3, jangan. Ente akan dihukum. Malah ente yang dicambuk. 2 sama dicambuk. Apalagi kurang dari situ. Apalagi ente dewean. Ngawak video, dicambuk juga ente. Kalau zaman ini video pacak dirubah-rubah. Nian aku nyingon. Ini videonya. Kau ngintip bentetan kaki kau ni. Buyan. Ya, dalam Islam, tatkala ingin mengatakan si fulan berzina, wajib mendatangkan 4 saksi, dan 4 ini benar-benar melihat dengan mata kepalanya, bukan melihat dengan hati. Tak boleh dia. Saya benar melihat, tapi mejem. Why? Ya hadza ngotai. Ini ya tidak diambil. Bohong. Jadi 4 saksi benar-benar melihat bareng sama dia. Ya. Dan ini menunjukkan mereka ini juga ya tukang ngintip. Tak kala dia ngelihat, ya kan? Uji dia ngajak yang 4 ini. Kecuali tidak sengaja mereka berlima melihat. Sahih, wallahi kami melihatnya. Gak ada percaya? Ini ada saksi 4. Hati-hati mencari saksi sembarang. Ternyata satunya tak tahu menau, maka urusan ente bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan lengkap ayatnya. Orang-orang yang mereka menuduh wanita yang menjaga diri dari perzinahan, dia berzina. Kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum kata Allah.
Cambuk mereka ini. Siapa yang mereka ini? Yang menuduh. Kalau mereka menuduhnya dia sama 3 orang, berarti dicambuk mereka. Harusnya 5, dia dan 4 saksi dicambuk. Ya. Berapa kali? 80 jaldah. Dicambuk 80 kali cambukan. Cambukan yang mutawassit kata para ulama. Cambukan bukan yang menyebabkan sekali cambuk patah pinggangnya, bukan. Karena tujuan mencambuk ini bukan untuk membinasakan dia, tapi untuk menjerahkan dia. Cambuk tas sampai 80, biasa 20 lah. Oh yo, jangan terus. Tak boleh kata Allah, jangan yuk kesian sama sekali, terus walaupun itu keluarga dewek. Kalau kita lindungi, apa akibatnya? Kata Nabi SAW, man awa muhdithan, barang siapa yang melindungi penjahat. Orang jahat ini, penjahat, berzina, kita lindungi dia. Jangan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat. Melindungi pelaku narkoba, melindungi pembunuh, melindungi ahli bid'ah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya baik, niatnya baik. Oh, sini kau tidak dibunuh, dia dapatlah laknat. Banyak terkadang seperti itu. Oleh karena Nabi SAW mengatakan tentang putrinya Fatimah, kalau seandainya Fatimah mencuri, ku tetak tangannya. Kalau Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Tidak katik Nabi basa-basi dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Padahal Fatimah anak kesayangannya, satu-satunya anaknya wanita, ya, yang menyertai beliau, yang lainnya meninggal dunia, tinggal Fatimah. Beliau katakan seperti itu. Setelah itu Fatimah setelah 6 bulan Nabi SAW meninggal pun menyusul Rasulullah SAW. Begitu Nabi SAW kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Anak sendiri yang dijamin surga, beliau tidak ada yang namanya kasih sayang kalau dia melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita, bukan keturunan Nabi, bukan wong Arab. Kalau Arab pun Arab neng di, ya kan? Hidung taulah dewe, kalau mancung miring sebelah. Tidak kati. Jadi jangan berharap kita ini memiliki nasab yang besar, indah dan seterusnya bisa menghalangi dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhi kalian 7 yang membinasakan. Beliau menyebutkan di antaranya qadfa al-muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Menuduh wanita baik-baik yang lalai dari perbuatan tersebut lagi mukminat berzina. Ini termasuk yang membinasakan. Membinasakan siapa yang menuduh tersebut, dunia akhiratnya. Hati-hati menuduh. Hatta kita mengatakan si fulan kafir, bukan hanya berzina. Kalau kita menuduh si fulan kafir, kekafiran tidak ada padanya, kembali kekafiran itu kepada kita. Menuduh dia fasik, kembali kefasikan kepada kita. Hati-hati. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kita tidak akan mati sampai kita melakukan perbuatan yang kita tuduhkan kepadanya. Hati-hati ya. Jadi cross check penting. Itulah kata Allah, idza ja'akum fasikun fatabayyanu. Apabila ada kabar kila waqal jazakallahu khairan dari orang yang fasik, orang fasik itu adalah pelaku maksiat. Orang yang tidak sholat fasik, orang yang tak puasa fasik. Walaupun sholatnya dia tinggalkan sewaktu, tetap dikatakan fasik. Ya, orang fasik artinya orang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ngudut Ustaz, masuk. Ngudut pasti. Kalau dia ngomong, kata Allah fatabayyanu, cross check. Ya, diteliti dulu omongan dia. Jangan engkau menimpakan musibah kepada orang lain yang ujung-ujung engkau menyesal, kata Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada broadcast, barang siapa yang menyebar 7 orang setelah engkau mendapatkan ini, pikir dulu. Engkau menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan. Jika sudah tersebar, engkau tidak akan bisa mengambil untuk selama-lamanya. Bagaikan ucapan ini, SMS share itu bagaikan ucapan. Makanya para ulama itu kalau ingin mengucapkan itu ya tawakuf dulu ya.
berhenti dulu. Ya, idza nawa lillah yatakallam. Jika dia niatkan memang karena Allah dia berucap, jika tidak mereka tidak berucap. Kenapa coba? Karena kalam itu kalau sudah terlepas dia tidak akan bisa diambil lagi. Kalau seandainya ucapan itu bagaikan perak, maka diam adalah emas. Makanya tak kala kita mendapatkan kabar-kabar jangan mudah-mudah sarser-sarser. Ya, itu. Jangan, bahaya. Ya kalau jelas dia riwayat Sahih Bukhari Muslim inti paham mengerti tidak menyebabkan fitnah baru share. Ini tidak jelas-jelas. Barang siapa yang menyampaikan kepada 7 orang maka rizkinya akan melimpah. Lah ini syirik. Pernah dapat SMS itu? Neman banyak kali dan itu berulang dari zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang berputar-putar terus. Kenapa putar-putar? Karena yang muter ke mengesernya itu tidak tabayyun. Paham maksudnya? Bukan hanya nuduh-menuduh ini yang bahaya. Yang kayak gini pun berbahaya, apalagi zaman sekarang. Ya, sekali ente ngeser ribuan, miliaran, jutaan, miliaran, terus seperti itu. Ya, jadi kita seorang mukmin jangan mudah buru-buru. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, seorang muslim adalah, kita muslim bukan? Kalau mukmin kita mukmin insyaallah. Muslim iya, wajib mengatakan muslim. Ente muslim? Tidak tahu aku muslim tidak. Kafir berarti. Karena muslim lawannya kafir. Wajib kita mengatakan diri muslim. Tidak boleh kita malu-malu. Hatta ente berada tinggal di negeri non-muslim, katakan ana muslim. Kita harus berbangga dengan kalimat muslim. Harus bangga. Kalau pacak uang denger kalau. Tengok Abu Dzar radhiyallahu anhu terkala dia masuk Islam. Pertama kali masuk Islam. Dia minta izin kepada Nabi sallam mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Bengep. Digeboki. Saking bangganya dengan Islam. Kita sekarang tidak ada yang mukulin, tidak ada yang mencaci maki, tidak berani orang kena ham mereka. Ini malu mengatakan diri muslim. Malu memakai pakaian-pakaian muslim. Wal'iyadzubillah. Malu berpeci. Ya, tunjukkan keislaman. Kita kala Umar radhiyallahu mendatangi Syam, tak kala dia membuka Syam, bayangkan membuka Palestin yang dulu dikuasai Nasrani. Dia mendatang itu dalam keadaan baju camping ya, sendal sepatunya di tenteng kayak gini. Padahal dia Amirul Mukminin. Abu Ubaidah Al-Jarrah, mam ke macam ini mas ya? Ngapa mak ini nih? Pak Presiden misalnya kan? Malu. Kenapa imam seperti ini? Apa kalimat ya Umar yang dia katakan yang dicatat oleh ahli tarikh, sesungguhnya kita ini dimuliakan oleh agama Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama Islam. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, Muslim itu siapa sih? Apakah saya ini sudah Muslim yang diinginkan tadi? Yang kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, yaitu umat Islam, umat Muslim. Sampai 2/3 umat Islam yang masuk Islam dari umat-umat yang lainnya. Masya Allah, Nabi berharap setengah penghuni surga dari kita ini. Nah, kita ini masuk dak Muslim ini. Siapa itu kata Nabi sallallahu? Man salimal muslimun. Orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat dari celotehannya, selamat dari ghibahnya, selamat dari lisan omongan dia. Banyak kita nih, budak itu kawan-kawan, puji dia. Astaghfirullahalazim. Akhi, engkau mengatakan si fulan begini, itu muslim, bukan non-muslim. Bukan itu sesuatu yang rendah. Dia mulia dari Ka'bah. Muslim itu. Tumpahnya atau hancurnya Ka'bah lebih baik daripada tumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Seorang muslim sama aja dibunuh kalau kita jatuhkan martabat di dia. Inti ngomong sekendaknya. Si fulan itu setahu aku. Jadi yang dengerin pas ketemu
Oh, astagfirullah. Hancur ya kehormatan dia. Ente akan menanggung dosa di dunia sampai ke akhirat, ente akan tanggung. Di mana ente nanti semua perbuatan amal soleh pahala ente yang diterima Allah akan diambil oleh orang ini. Jadi hati-hati berucap. Akhi, gimana si fulan ini, ustadz ini ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Di cross check dulu. Paham maksudnya? Di cross check dulu. Ini berhubungan dengan martabat manusia. Sekali engkau mengucapkan akan tersebar dan orang akan tahu dan dia akan tercap seperti itu. Makanya diam itu emas. Kalau seandainya berucap itu perak, diam adalah emas. Ya, as-samtu hikmah, diam itu banyak hikmahnya. Kecuali ya, seperti menyampaikan seperti ini, ya al-kalam ahsan, berucap itu lebih baik. Ya. Kecuali kalau ngomong metu api, lemak diam. Setiap ngomong metu api, metu cabe, ya. Maksudnya apa? Sakit uang dengarnya, ente ahsan diam. Karena diam ente adalah amal soleh. Diam ente adalah amal soleh. Ya. Karena ada sebagian orang kalau ngomong langsung singgung kalau uang. Ya. Seperti itu. Hati-hati budak itu diam-diam, hati-hati itu ya. Min lisani wa yadihi. Selamat dari lisannya dan tangannya. Karena tangan kita ini subhanallah berbuat zalim. Baik langsung berbuat zalim atau dengan gerak-gerik tangan, SMS dan seterusnya, kadang berbuat zalim ini. Tangan ini. Dan jika benar ente lepas dari ini, berarti kita baru dikatakan muslim yang hakiki. Kalau tidak maka kita musliman. Ya sebagaimana seorang muslim tak sholat namanya muslim KTP. Tunjukkan ente muslim. Kalau orang semuanya tahu muslim seperti ini, Islam menyebar di seluruh dunia. Banyak orang muslim tapi muslim cuma identitasnya saja. Ya. Mencuri khususnya di kita ya, muslim. Yang bertato muslim, ya kan? Yang ini muslim. Jadi orang melihat. Padahal Islam tidak akan tercoreng dengan Islam tetap tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam tinggi selalu tidak perlu ditinggikan. Islam tinggi. Tapi gara-gara dia ya, orang melihat kok seperti ini, seperti itu. Maka dia tidak dikatakan muslim hakiki. Kalau muslim, subhanallah, ya insyaallah mereka masuk syurga. Karena muslim artinya al-Islam itu sendiri, istislamu lillahi bitauhid. Seorang yang mengesahkan Allah itu muslim. Dia tunduk patuh kepada Allah. Kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Itu muslim. Kalau kita belum mentauhidkan Allah, bukan muslim. Ente mentauhidkan Allah tapi tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, belum muslim. Ente sudah mentauhidkan Allah, sudah tunduk, tapi ente belum berlepas diri kepada kesyirikan dan pelakunya. Ya kan ada sebagian orang, ya saya tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mau mengingkari kesyirikan. Ini tetap belum dikatakan muslim. Ente harus seperti ya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jelas keislamannya. Ya. Inna bura'a, kami berlepas diri dari kalian, berlepas diri juga dari perbuatan kalian. Seperti itu baru muslim. Tidak ada dikatakan dia kasar, dia ini, dia itu. Muslim itu ya, qawi, kuat manhajnya, kuat akidahnya, juga kuat fisiknya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita telah tahu, ya, sering mendengar siapa Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Ya, kalau seandainya nanti pada hari kiamat, ya, kita diletakkan Allah Azza wa Jalla di dekat para sahabat, kita akan melihat Mu'adz bin Jabal itu di depan seluruh ulama. Sejauh lemparan batu dia paling depan, saking berilmunya beliau ini. Jadi kalau mendengar Mu'adz bin Jabal, ya, maka kita harus mengetahui beliau. Tapi beliau meninggalnya di umur yang sangat muda sekali. Jadi waktu yang sangat muda dia sudah dikirim Nabi SAW untuk berdakwah.
Ya, kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kalau beliau ngirim ke Yaman, Nabi tidaklah mengirim kecuali orang yang sangat berilmu. Engkau akan mendatangi ahli kitab, hendaklah pertama kali engkau mendakwakan mereka, jelaskan makna syahadat la ilaha illallah, suruh mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW, thaqilatka ummuka, ya, ibumu kehilangan dirimu. Para ulama menjelaskan kalam Nabi yang seperti ini, Nabi melaknat atau Nabi mengganggu atau Nabi mengatakan kalam-kalam seperti ini kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya seperti Mu'adz bin Jabal, maka itu adalah doa ampunan rahmat bagi orang yang dikatakan tersebut. Itu omongan Nabi sendiri. Ya Allah, ya, orang yang aku adzaitu, aku ganggu, yang asyatamtuhu, aku celah, yang aku laknat, tapi dia itu maksudnya bukan orang yang berhak mendapatkan itu, maka jadikan itu rahmat dan salat bagi dirinya, doa bagi dirinya, kebaikan. Kecuali memang dia orang yang berhak mendapatkan laknat, itu benar-benar doa laknat. Seperti orang-orang yang membunuh, ya, hafid Nabi SAW. Nabi 1 bulan kunut, 1 bulan Nabi kunut mendoakan mereka, ya akhirnya mereka sekampung mati semua didoakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau yang tidak berhak seperti Mu'adz bin Jabal, tidak mungkin doakan Nabi keburukan. Jadi makna thaqilatka ummuk bukan makna semestinya. Maksudnya ibumu kehilangan diri, bukan Nabi mendoakan moga-moga mak kau kehilangan, bukan itu. Maknanya tetap kebaikan. Apa itu kata Nabi? Wahal yakubbun nas. Ini hadisnya panjang sekali, tapi beliau membawakan ininya saja, yang pentingnya saja yang berhubungan dengan bab. Kata beliau, wahal yakubbun nas, bukankah yang banyak menjerembabkan manusia, ya, di atas hidung-hidung, menyungkurkan manusia di muka-muka mereka, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, illa hasaidu alsinatihim, melainkan itu hasil dari lidah-lidah mereka sendiri. Yang paling banyak membuat manusia terjerembab, apa kalau kita bahasa kita, tersungkur, ya, di neraka, itu hasil lidah kita sendiri. Lidah ini memang dia lembut, ya, tulang lembut, tapi apa dia bahayanya lebih sakit dari dicucuk tunggak tajam. Terkadang seorang ditebas pakai lidah lebih sakit daripada ditebas pakai pedang. Hati-hati lidah itu. Paham maksudnya? Lebih baik aku dijulak ke dari gunung daripada dia ngomong mak itu. Benar tak? Kadang-kadang ngomong itu. Saking sakit tajamnya lidah ini. Makanya dalam hadis itu ada seorang gara-gara lidah dia mengatakan sebuah kalimat yang menyebabkan dia masuk neraka 70 tahun perjalanan dalamnya. Lidah ini. Kalau tangan Pak Ustaz SMS itu, ya sama aja. Itu dari hati ke ucapan, tapi ucapannya menyuruh lisan ini menyuruh tangan yang berbuat. Hati-hati juga, ya, jadi perhatikan lisan kita, jangan sembarang berucap. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis, ya, hasan sahih. Kita habiskan, ya, karena tinggal sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minat, dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang mukminin, wal mu'minat, dan mengganggu orang-orang yang mukminat, bi ghairi maktasabu, dengan apa yang mereka tidak kerjakan, menuduh, ya, mengganggu atau yang lainnya yang tidak mereka kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh mukmin ini, tidak dikerjakan oleh mukminat ini, kita katakan begini-begini, dia tidak mengerjakan. Apa kata Allah? Faqad ihtamalu, mereka telah memikul buhtanan, kedustaan. Ingat ya, dusta dosa besar, buhtan besar lagi, wa itsma mubina, dan dosa yang sangat-sangat jelas. Kalau kita menuduh seseorang dan itu tuduhan tidak ada, maka kita akan mendapatkan, ya, buhtan, dan juga mendapatkan dosa yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 2 hadis lagi, man qadhafa mamlukahu, barang siapa yang menuduh budaknya sendiri. Budak tidak ada harganya. Budak itu, ya, kedudukannya sama seperti binatang. Subhanallah, ya, bisa dijual, bisa dibeli budak. Tapi kalau kita tuduh dia berzina, dia tidak melakukan zina. Paham maksudnya? Kata Nabi SAW,
uqima alaihil had, harus ditegakkan kepadanya had pada hari kiamat. Akan ditegakkan kepadanya had pada hari kiamat. Pada hari kiamat dia akan ditegakkan had. Ya. Illa ayyakuna kama qala, kecuali memang omongan dia benar. Hati-hati. Ya. Kemudian beliau menutup perkataan beliau, hadis yang barusan tadi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Amma man qadhafa, dengarkan ini bantahan kepada orang-orang Syiah, Rafidah dan Syiah yang lainnya atau orang yang mengikuti mereka. Amma man qadhafa ummal mu'minin, adapun orang yang menuduh Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Syiah Rafidah atau Syiah yang lainnya, Imam Ithna Asyari, Imam 12, yang mereka menuduh Aisyah berzina ba'da nuzuli bara'atiha, setelah Allah menurunkan ayat membebaskan dia dari tuduhan-tuduhan dan surah An-Nur tadi, minas sama, langsung dari langit Allah membebaskan tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka orang ini kata beliau kafir, keluar dari agama Islam, mukadzibun lil Quran fayuqtal, dan dia telah mendustakan Al-Quran, hukum dia harus dibunuh. Menuduh ibu kita, ibu seluruh orang mukminin. Bagaimana istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah? Sama jawabannya. Nah, istri Nabi semuanya suci. Ijma' para ulama. Ijma' yang barang siapa menyelisihinya kufur. Istri seluruh para nabi, jumlah nabi 124.000 nabi, semua istri mereka tidak ada yang berzina. Walaupun kita mendengar kemarin istrinya Nabi Lut kafirah, istrinya Nabi Nuh kafirah, tapi mereka tidak pernah berzina, mereka disucikan Allah dari perbuatan tersebut. Paham? Nah, sampai sini karena sudah azan, karena tidak ada tanya jawab, kita tutup ya sampai isya, ya kan? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun tanya jawabnya, antum silakan tulis, kasih minggu depan. Sebelum kita memulai kajian judul baru, kita menjawab pertanyaan dulu. Ya, 1 sampai 3 pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.